agamanya Nabi Ibrahim itu Al-Hanifiyah, agama yang jauh dari kesyirikan, condong dari syirik kepada tauhid. Apa isinya? Isinya adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Saat engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, ikhlas hanya kepada Allah saja. Lalu Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan, wa bidzalika, dan itulah amarallahu jami'an nas, yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Wa khalaqahum laha, dan Allah ciptakan semua manusia yang ada di atas muka bumi ini untuk suatu hal yang satu ini. Apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang harus sering-sering sama kita dikaji, ini yang harus sering-sering sama kita dicamkan baik-baik di kepala kita, bahwasanya kita hidup ini untuk siapa? Allah. Makanya ya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul wahai Muhammad, katakan inna sholati," terus wa nusuki, terus wa mahyaya, terus wa mamati, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, salatku, ya ibadah-ibadahku yang lain, ya sembelih kurban dan yang lain-lain. Terus apa lagi? Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, siapapun itu. Mau malaikat, mau nabi, apalagi matahari, apalagi rembulan dan yang lain-lain, tidak boleh dijadikan bahan atau zat sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini juga diperingatkan terus agar kita itu sadar bahwasanya semua gerak-gerik dalam hidup kita ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat untuk Allah, kita kerja untuk apa? Bisa beribadah. Kita ini kerja, kita butuh uang untuk makan, ya. Saat kita sudah makan, untuk apa? Untuk hura-hura? Tidak, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kumpulin uang mau apa? Mau umrah, mau naik haji, mau ibadah kepada Allah, mau sedekah, mau berkurban dan lain-lain. Ujung-ujungnya kembalinya ke siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah, kata beliau, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jin dan manusia dibebani oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dua makhluk ini dibebani oleh Allah apa? Perintah, dikasih perintah, dibebani untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya ya'budun? Illa liya'budun. Apa artinya? Artinya adalah yuwahhidun. Kata Syekh Muhammad Abdul Wahab di sini, ya'budun ay yuwahhidun. Ya'budun, menyembah atau beribadah, yaitu maksudnya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih ingat dulu di pertemuan yang pertama, kenapa kita mentauhid atau ada apa di balik tauhid? Ya, salah satunya karena tauhid itu adalah perintah Allah yang paling agung kepada para hambanya. Perintah Allah yang paling besar kepada para hambanya, yaitu apa? At-tauhid. Jadi kalau ada orang masuk Islam, jangan disuruh belajar akhlak dulu. Jangan. Suruh belajar apa? Ini, tauhid. Kenapa demikian? Dahulu Rasulullah SAW selama di Mekah berapa tahun? 10 atau 13? 13 sampai 10? 13 tahun. Dari awal sampai tahun ke-12 Hijriah kira-kira isi dakwahnya semuanya tauhid. Mengkokohkan tauhid di hati-hati dan jiwa-jiwanya para sahabat. Makanya para sahabat lagi ngaji dikeroyok, dipukulin sampai babak belur, Abdullah bin Mas'ud ya, tidak merasa sakit ya. Karena dia yakin apa yang dia baca itu dari siapa?
dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa kata Rasulullah yang mau terang-terangan baca Al-Quran di depannya orang-orang kafir Quraisy? Kata Abdullah bin Mas'ud, ana ya Rasulullah, jangan kamu. Kamu tuh kecil, ya, tidak punya kaum yang jaga, jangan. Kamu digebukin akhirnya mati nanti. Ayo, siapa yang mau? Dia lagi, angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Jangan, kata Rasulullah. Ditanya lagi sama Nabi, siapa? Ana. Akhirnya saya berangkat, baca para jamaah. Dipukulin sama siapa? Sama kafir Quraisy. Yang dibaca sama Abdullah bin Mas'ud surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, teriak dia di hadapannya orang-orang kafir Quraisy. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Ya, terus dibaca sama dia. Awalnya orang-orang itu menikmati, jemaah. Lama-lama para pemimpin orang Quraisy sadar, wah, ini yang dibaca nih, ini yang sama Muhammad sering dikasih tahu ke sahabat-sahabatnya nih. Akhirnya dihentikan jamaah karena dia nak berhenti, digebukin sampai pingsan. Babak belur jamaah, bonyok-bonyok. Dibawa pulang, kata Rasulullah apa? Ana bilang, jangan kamu, nanti kamu digebukin ya. Katanya Abdullah bin Mas'ud, tidak apa-apa ya Rasulullah, kalau perlu besok ana baca lagi, tidak apa-apa ya. Kita sekarang baca Al-Quran digebukin orang enggak? Enggak, tapi sedikit yang mau membaca Al-Quran. Subhanallah. Jadi ini yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada jiwa-jiwanya para sahabat. At-tauhid, ya, menyembah Allah semata. Buang itu sesembahan kepada selain Allah. Buang itu sesembahan kepada berhala. Jangan minta-minta ke orang yang sudah mati. Jangan minta-minta ke makhluk-makhluk Allah yang lain yang tidak menciptakan kita. Jangan, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, ibadah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala.